بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي الله أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه صلوا على النبي محمد الله صل عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada jajaran pemerintah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus pada jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah mudah-mudahan lelahnya dinilai ibadah di sisi Allah, dan seluruh baik donatur siapapun dia yang berkecimpung di dalam penyelenggaraan Maulid ini, Allah berikan rezeki yang berkah, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilunaskan hutangnya, dipertemukan jodohnya. Berarti yang datang banyakan yang jomblo. Yang jomblo sama yang punya utang. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Hamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamid ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina
وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم إلى آخر آية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah catat kebaikan-kebaikan kita yang hadir di dalam majlis yang mulia ini. Yang mudah-mudahan tidak Allah keluarkan kita dari majlis yang mulia ini, melainkan Allah hancurkan segala dosa-dosa kita. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua insyaallah malam ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi di muqaddimah saya bacakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, akan datang seorang nabi dari golongan kalian manusia, namun beliau memiliki kasih sayang yang besar. Tidak ada makhluk yang paling memberikan kasih sayang melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling mulia, tidak ada manusia yang paling agung melainkan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini acaranya acara dusun atau acara desa? Blok. Emang ada blok-blokan di sini? Tapi pasarnya sama. Kalau diundang satu blok, mungkin nggak orangnya segini banyaknya? Mungkin nggak? Lebih banyak lagi? Berarti masih banyak yang nggak hadir. Ada yang nonton sinetron? Yang main gaple? Tapi kenapa kita yang hadir di dalam majelis yang mulia ini? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ibu bapak datang ke sini bukan undangan panitia, Pak. Iya, gue tahu. Nyaut aja. Bu, ibu diundang panitia enggak? Ngapain lu datang gak diundang? Saya hakul yakin demi Allah, kalian yang hadir di dalam majlis ini bukan karena undangan panitia, melainkan Allah yang mengundang kalian untuk duduk di majlis yang mulia ini, karena kitalah yang akan diberikan hidayah oleh Allah agar dosanya diampuni oleh Allah. Ini saya besok-besok saya ngeri copot ketiban kepala kan lumayan. Ini apa? Pak, Bu, ini anak saya.
artis iklan softener Soklin bareng sama Titi Kamal. Besok film tersanjung keluar namanya Ezra. Saya promoin anak buah. Terus ini di mana terusinnya? Utang. Ini nggak apa-apa kita intermezzo dulu ya sebelum tegang-tegangan. Ini kalau kita udah bahas dosa, mulai mikir kita nih. Makanya saya nggak mau bahas dosa dulu, ketawa dulu deh yang enak. Habis itu baru kita bikin nangis sama-sama. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam firman itu Allah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW manusia sama seperti kita. Tapi perbedaan antara kita dengan Nabi, makanya Allah memuliakan dan mengagungkan Nabi, diabadikanlah di dalam Al-Quran. Sampai di rawi-rawi pun dijelaskan tentang bagaimana sejarah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau tanya, ibu bapak semuanya dilahirin ke dunia kan? Dari orang tua kan? Nggak mungkin dengan simsalabim. Betul? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saat ibu bapak lahir ke dunia, kira-kira ada yang aneh nggak? Kira-kira ada yang aneh nggak? Seaneh-anehnya kita lahir ke dunia nggak bisa nangis. Betul? Kaki dipindahin ke atas, kepala ke bawah, digoyang-goyang sampai nih anak nangis. Betul? Itu manusia biasa. Di luar sana ada yang mengatakan, buat apa merayakan Maulid? Apa manfaatnya? Jawab jangan. Nih jawab jangan nih. Pane piro? Kalau ada yang mengatakan buat apa merayakan Maulid, sedangkan Nabi Muhammad SAW sama dengan kita sebagai manusia, oke, kita bahas. Nabi makan nggak? Kita apalagi? Betul? Nabi ada waktu istirahat, kita banyak. Betul? Waktunya yang diberikan oleh Nabi 24 jam sama nggak sama kita? 23 jam Nabi diberikan kepada Allah, beribadah kepada Allah selama 23 jam. 1 jamnya Nabi pakai dibagi-bagi tuh, silaturahmi, makan, istirahat, ngobrol, menuntut ilmu. 1 jamnya silaturahmi dipakai untuk mengurusi umat. Kalau kita 23 jam maksiat kepada Allah, 1 jam lalai kepada Allah. Betul? Jadi hadir semua sepakat nggak pernah ibadah. PA lu. Beda nggak kita dengan Nabi? Beda. Mau yang lebih ekstrim lagi perbedaannya? Pak, Bapak masih ingat waktu ibu mau melahirkan? Lupa. Waktu Bapak ngelihat ibu mau melahirkan anak, Bapak bawanya kemana? Dukun. Hah? Emang lu tahu? Kan lu yang dilahirin. Dibawa ke bidan sama ke rumah sakit, betul? Gak mungkin dong. Yang namanya kita sebagai manusia, bedanya sama Nabi ini bainas sama wal ard. Perbedaannya antara langit dengan bumi. Saat Nabi dilahirkan diturunkan 4 bidadari surga, dijadikan sebagai bidan saat Nabi dilahirkan ke dunia. Kita mah boro-boro bidadari, bidadara. Nggak bayar, anak ditahan. Betul? Itu dunia. Nabi yang lahirin bidan, 4 bidan bidadari surganya Allah. Yang pertama Siti Hawa, yang kedua
Siti Maryam. Yang ketiga siapa? 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 Siapa tadi yang jawab? Sini, Agus kasihin. Siti Aisyah. Itu punya suami Siti Aisyah siapa? Siapa Siti Aisyah? Suaminya yang bernama Firaun. Kok bisa istri Siti Aisyah punya suami Firaun, dimasukkan ke dalam surga istri tersebut, lalu dijadikan bidadari surga? Bu, oi, bu, ibu ada nggak laki yang kayak Firaun? Sorry pak, maaf. Jangan tersinggung. Kita sama-sama laki pak. Ada nggak yang punya suami kayak Firaun? Ada? Luar biasa sedong. Serem juga ya. Ngaku Tuhan bu. Ibu tiap hari suruh sujud sama suami. Nggak ada. Tapi kok nggak sabar sama suami bu? Hehehe. Buah kesabaran Siti Aisyah dimasukkan ke dalam surga karena taat kepada suami. Dijadikan bidadari surga yang model begini nih. Ya Allah, sabar nggak sama suami? Pak, Bapak sayang sama ibu pak. Percuma ibu kagak. Ngadepin bapak aja gak sabar. Cintanya manusia juga ada batasan. Cintanya Nabi sama kita gak ada batasan. Ila yaumil qiyamah. Ini perbedaan kita dengan Nabi. Kenapa kita memuliakan Nabi? Karena Allah lebih dulu mengagungkan dan memuliakan Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Siapa yang bicara? Allah. Nabi itu penerang, penyebar kasih sayang bagi seluruh alam. Siapa? Allah yang memberitahukan hamba bahwa Nabi begitulah mulianya. Ada lagi, laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Siapa yang bicara? Allah. Tidak ada perilaku yang buruk dari Nabi. Perilaku yang paling baik. Nabi diagungkan, Nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Berarti acara ini mengagungkan dan memuliakan Nabi, kita duluan apa Allah lebih dulu? Allah duluan apa kita? Allah lebih dulu mengagungkan dan memuliakan Nabi. Kalau kita ikutin yang diperintahkan oleh Allah. Kalau sekarang orang pada bilang, apa bedanya kita sama Nabi? Ya udah, kalau kita mau ngikutin maulid Nabi, ya puasa aja Senin Kamis, udah. Betul? Senin Kamis kita masih menjalankan ibadah sunnah, puasa Senin Kamis. Masa kita merayakan maulid Nabi nggak boleh? Ya udah, nggak usah lah. Nabi kan manusia biasa. Salah kalau Nabi dibilang manusia biasa. Kita nggak bisa terima. Kenapa? Yang pertama, saya mau tanya, Bu, ibu cinta sama bapak? Nggak dusta ya, jujur dari hati ya. Sekarang saya mau tanya, ibu pernah nggak minum pipisnya suami? Katanya cinta. Bu, ada satu kisah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Tatkala Nabi setiap mau tidur malam, Nabi pipis di salah satu bejana, ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi keluar, dibuang sama Nabi. Yang bisa buang cuma Nabi, yang tahu cara ngebuang cuma Nabi. Tapi satu waktu Nabi terburu-buru untuk datang ke majlis untuk menyampaikan ilmunya. Ditinggal, pulangnya baru mau dibuang. Begitu Nabi pulang, ngelihat bejana di bawah tempat tidur, udah nggak ada. Ditanya sama Siti Aisyah, wahai Aisyah,
ngelihat nggak nih bejana yang ada di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Siapa yang benahin? Coba ditanya ke Ummu Yusuf. Dipanggil Ummu Yusuf, adakah kau melihat di mana bejana yang ada di bawah tempat tidurku? Melihat ya Rasulullah. Di mana? Dibawain bejananya, udah bersih. Udah bersih. Diambil sama Rasulullah, ditanya isinya mana? Air pipisnya Nabi ditanya, ini pipisnya kemana? Dibuang ya Rasulullah. Dibuang kemana? Kesini ya Rasulullah. Nabi mengatakan kafir, Nabi memurtadkan, Nabi mengatakan wahai Ummu Yusuf kau neraka jahanam. Enggak, Nabi mengatakan wahai Ummu Yusuf, engkau sampai akhir hayatmu engkau tidak akan terkena penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi berkah. Pipis elu. Mau lagi yang lain? Mau lagi yang lain? Yang kedua, Nabi kalau mau buang air besar, Nabi juga buang air besar. Caranya makanya kita dikasih tahu jongkok, kaki kirinya ditekuk, kaki kanannya agak dipanjangin sedikit, ininya ditekan perutnya biar keluarnya lancar. Ini kan diajarin Nabi, berarti Nabi buang air enggak? Nabi buang air besar, tapi Nabi kotorannya dimakan bumi. Lu siapa yang makan? Oi, lele. Betul, betul nggak? Lele aja sepet. Bener nggak? Ini bedanya kita sama Nabi. Jadi kalau Nabi dibilang sama kita nggak bisa terima. Sekarang saya mau tanya, Bapak cinta sama ibu, Pak? Bohong. Bapak ngelihat tenda pengen kawin lagi. Pak, Bapak pernah cium keringat istri? Nggak pernah. Satu waktu Nabi tidur di siang hari, istirahat Nabi tidur di siang hari menjelang duhur. Makanya kita kalau mau menjelang duhur sunnah kita tidur setengah jam. Jam 11 sampai setengah 12 sebelum duhur kita tidur setengah jam. Ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Madhabnya ke kiblat, tangannya dijadiin bantal. Ini salah satu sunnah. Satu waktu siang hari Nabi tidur, jubahnya keangkat, perutnya sampai punggungnya kelihatan, keluar keringat, sampai netes keringatnya. Sepupu Nabi ambil botol, ditadangin keringatnya. Nabi kebangun, diambil botolnya. Buat apa? Itu apa? Itu keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa? Keringat itu untuk apa? Aku ingin jadikan wewangian saat aku beribadah kepada Allah. Keringat Nabi jadiin wewangian buat sholat. Keringat elu apek. Beda nggak kita sama Nabi? Beda nggak kita sama Nabi? Setuju? Berarti kita percaya kalau Nabi itu mulia. Percaya? Mulianya Nabi itu, Nabi diagungkan oleh Allah, percaya? Yuk kita bahas sedikit lagi. Habis ini kita tutup sama doa. Lah suka-suka gua. Hai. Saya kalau udah keenakan ceramah bisa sampai jam 2 pagi, Bu, Pak. Setuju? Sekarang jam 10. Berarti 11, 12, 1, 2, 4 jam lagi. Mau? Kuat? Gue enggak. Nyerah dah. Copot lidah saya loh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi diagungkan, Nabi dimuliakan. Kita simak saat Nabi terlahir ke dunia, saat Nabi keluar dari rahim seorang ibu yang disucikan rahimnya oleh Allah, Siti Aminah, yang gak ada cacat seorang ibu. Kalau kita ibu saat hamil, pegel, capek, pinggang sakit, kalau Siti Aminah gak berasa kalau dirinya lagi hamil. Sampai 9 bulan gak berasa kalau dirinya mengandung. Kenapa? Karena Nabi taat sama orang tuanya, gak mau bikin beban orang tuanya. Kalau kita
Nak durhaka lu. Ini lagi juga bedanya kita sama Nabi. Nabi masih di dalam kandungan, hormat sampai orang tua. Kita orang tua masih ada, boro-boro cium tangan. Cium tangan juga di jidat, cium tangannya di pipi. Ini siapa yang ngajarin ini? Emang hidung lu udah pada pindah? Indra penciuman apa? Jangan ngomong hidung kencang-kencang, gue menang banyak kalau ngomongin hidung. Iya kan gue mancung. Pan situ pesek pan. Udah pesek pakai masker. Wah. Ngap. Kalau hidung mancung pakai masker ada rongganya. Pesek pakai masker diikat lagi, ketendut lagi. Payah aing payah. Indra penciuman itu hidung. Saat cium tangan sama orang tua tuh dihirup, bukan dikecup. Apalagi taruh pipi, taruh jidat. Besok 5 tahun lagi kemungkinan cium tangan taruh di leher. Ini udah akhir zaman, udah kelewatan ini. Bapak, ibu, periksa anak kita tuh. Hati-hati, hati-hati. Nabi sudah ngajarin saat taatnya sama orang tua dari mulai dalam kandungan. Kalau kita ini di akhir zaman ini repot luar biasa. Ketemu ulama, ketemu habaib, ketemu ustazah, ketemu kiai. Itu kalau cium tangan, ya Allah sampai belepotan. Minyak wangi hilang, cincin hilang. Ini cincin terakhir nih, jangan macam-macam. Cium tangannya biasa aja sama ulama mah. Nggak cium tangan juga nggak mati lu. Cium tangan yang penting itu buat orang tua. Cium tangannya, cium kakinya, berkah nyata. Cium tangan kiai sampai lecet-lecet, berdarah-darah tangan gua. La haula wala quwata illa billah. Cium tangan orang tua itu jauh lebih berkah. Kenapa kita cium tangan orang tua kita? Karena dari tangan itulah menghasilkan didikan-didikan mulia di sisi Allah. Karena dari tangan itulah yang memberikan kalian nafkah dengan yang halal. Orang tua di nomor satuin. Ziarah sampai Sunan Gunung Jati, Wali Songo. Ziarah makam orang tua di samping rumah. Lupa kita buat ziarahin. Na'udzubillahi min. Otaknya di mana ini? La ilaha illallah. Ziarah ke ujung Wali Songo rela bayar 1.800.000 berapa rebo makam orang tua. Ya Allah, dilihat udah nggak enak, nggak ada bagus-bagusnya, rumputnya nggak ada. Rumput yang ada di atas makam itu akan berzikir kepada Allah, meringankan daripada siksa kubur almarhum almarhumah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya kadang suka gedak di akhir zaman kayak gini, apalagi kalau udah ngebuka Facebook, Instagram sama orang tua tuh anak-anak pada kurang ajar. Betul nggak Bu? Betul Pak? Nah, orang tua sekarang juga takut sama anak. Anak baru dipegang handphonenya, apa sih Bu? Apa sih Pak? Kalau saya jadi bapak, saya jadi ibu, saya ambil, saya banting tuh handphone. Kenapa? Yang beliin kan bapak, yang isi kuotanya kan bapak. Ini anak main TikTok kan PA. Oi, anak muda, anak muda, lo main TikTok, gue sumpahin handphone lo hilang. Main TikTok kagak jelas, joget-joget di depan kamera, PA. Mana pakai jilbab, joget-joget. Kalau dulu joget-joget sendiri kita taunya orang gila. Betul nggak? Nah sekarang ridho ditonton jutaan orang. Dari mana aja satu dunia bisa ngelihat joget-joget PA luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Ini udah hancur generasi Islam kita nih. Udah hancur. Di Facebook caci maki orang tua di status. Ingat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, sebanyak apapun uang nafkah yang kalian berikan kepada orang tua kalian, dengan cara bagaimanapun kalian memberangkatkan haji orang tua kalian, dengan sekalipun kalian menggendongnya,
dari mulai negeri kalian sampai ke Mekah, sampai lagi kembali ke negeri kalian, tidak turun dari gendongan. Jika kalian seorang anak menyayat hati orang tua sampai meneteskan air mata, demi Allah, wallahi Imam Syafi'i mengatakan surga bukan tempat kalian. Hati-hati, hati-hati. Orang tua kita tidak pernah nangis di depan kita, nggak pernah. Tapi orang tua kita sujudnya dia kepada Allah, nangis di hadapan Allah. Itulah tanda-tanda kehancuran bagi setiap anak yang telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang masih ada orang tua, sempetin, cium tangannya. Minimal, beb, saya orang tua ada tapi jauh, telepon, WhatsApp, video call. Zaman udah canggih. Jangan bilang, beb, saya nggak punya duit buat datangin orang tua. Video call, orang tua ngelihat muka kita tuh udah seneng, nggak minta duit sama kita. Kita nih lupa, bikin gila orang tua kita, kita lupa. Bu, saya mau tanya, yang paling gila nih ibu, bener pak? Bu, pernah gila karena anak? Pernah? Lupa, nggak inget. Ibu waktu mau makan sore, ambil nasi sama kecap, telur ceplok, anak dikasih sepeda, muter-muter tuh anak ibu ngikutin. Gila nggak? Gila nggak? Yang ngasih sepeda ibu, nih anak jalan ibu ikutin, kan kocak. Betul pak? Nah begitu lagi, dek, nak, sini nak, makan dulu nak. Nih lihat nih pesawat mau masuk nih ke dalam goa. Pesawat masuk goa, bunyinya ngeng. Sejak kapan pesawat modelnya kayak sendok ibu? Lagi juga kapan pesawat bunyinya ngeng. PA nggak? Itu sadar. Saya cuma ngingetin doang bu. Saya cuma ngingetin doang. Kalau anak kecil lagi mau makan main-main silakan. Emang itu namanya juga anak. Jangan dijejelin YouTube. Ibu dijejelin YouTube biar nih anak anteng pak katanya. Saking antengnya tuh anak, ibu jangankan nasi sama telur, ibu taruh sendal dia juga mangap. Jajal besok coba. Dia nggak bakal ngelihat apa yang ada di tangan kita, yang ada di depan ujung kita nih, dia gigit aja. Kalau bapak mau dikasih makan lari-larian, kan lucu namanya. Bu, kita nih orang tua, saya ngerasain punya anak, saya gila loh pak. Tahu nggak pak? Saya kalau mandiin anak, saya ada nyanyiannya pak. Kepo lu. Mau ngobrol sama bapak juga. Bapak pernah nyanyiin anak nggak pak? Pernah nyanyiin anak nggak? Berarti bapak di sini kurang sering mandiin. Saya dulu kalau ngemandiin, ini nggak ada albumnya nih pak. Yang bikin orang tua PA. Ini lagu yang bikin orang tua PA pak. Nang ning nang. Ini kan orang tua PA. Lagu dari mana ini? Kalau lagi mandiin ada juga lagunya. Lagunya gimana? Bebek mandi di pakai sabun. Nggak ada otaknya kan? Anak sendiri dikata bebek. Lagi juga sejak kapan bebek mandi pakai sabun? PA lu. Betul nggak? Gila nggak? Ini gila yang kesekian kali orang tua tuh. Lihat, karena anak bisa jadi gila. Selesai mandi ditaruh di atas tempat tidur. Ini anak goyang-goyang tangannya habis dimandiin, minyak telonin, giginya nggak ada, kan sedep dilihatnya ya. Coba lihat deh aki-aki kalau nggak punya gigi, sedep dilihatnya. Betul ya, enak dilihatnya. Kenapa? Nggak ada dosa, ngomong aja susah. Maaf ya, lu kadang suka begitu ibu bapak kalau ngelihat aki-aki jangan dikasih kacang nih, seneknya kacang lagi. Ya Allah, itu kapan lembeknya? Oper kanan, oper kiri. Telan kesedek payahnya. Bu, Pak, ingat kita pernah gila karena anak. Ini anak setelah dimandiin ditaruh di atas kasur, goyang-goyang. Kita makin ngelihat dia bertingkah, paling kita makin senang. Ada nyanyiannya, nang ning ning nang.
Nang ning ning nang. Ini siapa yang ciptain lagu ini? Ini orang tua PA. Albumnya nggak ada. Ada lanjutannya Pak. Nang ning ning nang. Nang ning ning nang. Anak siapa? Anak siapa? Gila nggak? Yang mandiin dia, yang minyak telonin dia, yang bedakin itu orang, yang ditanya anak siapa? Anak siapa? La haula wala quwata illa billah. Gila nggak tuh orang tua? Gila. Ingat Bu, ingat nggak Pak? Berarti kita pernah gila karena Jadi mau sampai kapan kita hormat sama orang tua kita? Kalau bukan karena kegilaan orang tua kita, demi Allah kita nggak tahu rasa kasih sayang yang seutuhnya. Orang tua kita ngedidik kita untuk memberikan kasih sayang, kita diberikan kasih sayang yang luar biasa. Bapak suka ngingetin aja. Saya sama Fagi juga kadang suka gila. Tadi saya jalan ke sini saya nyanyi. Saya bilang sama Fagi, Fagi coba. Fagi bilang ke yang khidmah namanya Ahib. Bang Ahib, coba deh nyanyiin pelangi-pelangi tapi ganti UI-nya. Coba nyanyi lu. Kan ngomonyong itu mulut kan. Itu anak ketawa berdua. Ada aja anak sekarang mah ya. Bukan main. Makanya Pak, zaman teknologi kayak gini, ibu bapak jangan bisa diem aja. Periksa handphone anak, seminggu sekali sidak. Buka, kalau di password suruh dia buka, kalau di fingerprint suruh dia pakai jarinya dia. Dia nggak mau buka juga, sita handphonenya. Jangan bapak orang tua jadi sekarang kalah sama anak. Pak, handphone itu di tangan bukan berarti itu sudah aman. Saya cuma ngasih tahu banyak kejadian tetangga-tetangga saya di Jakarta. S2 dokter hidupnya nggak pernah main di kamar aja, bunting duluan. Jujur, kapan itu terjadi? Saat orang tuanya nggak ada, dia teleponan sama cowoknya, datang ke rumahnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jangan ngerasa kalau udah handphone anak ada di dalam kamar itu aman. Jangan. Yang di tangannya itu menjelajah seisi dunia. Kalau dia mau belajar silakan, tapi kalau buat ke arah maksiat, ibu sama bapak tanggung jawab di yaumil qiyamah. Bapak enak ibadah sholat di masjid, ibu enak ke majelis. Tapi anak kita nggak ikutin dengan bagaimana untuk dia belajar beribadah kepada Allah, tanggung jawab kita di akhirat kelak. Di akhir zaman kayak begini, banyak orang tua yang membiarkan anaknya untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Bahkan mendorong anak-anaknya masuk ke dalam neraka jahanam. Bib, mana ada Bib orang tua kayak begitu yang mau masukin anak ke dalam neraka? Yuk kita tanya sama diri kita, gak usah dijawab. Anak kita sholat subuh bener apa enggak? Sadar diri aja. Jangankan anak kita sholat subuh haji jam 7. Bener enggak? Gimana hidup kita mau berkah? Wasilah daripada perayaan maulid ini, malu dong kita sama Nabi. Nabi sudah ngajarin kita, Nabi sayang sama kita. Di dalam lanjutan ayat tersebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Beliau Nabi yang kita punya beban, dipikul beban kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah Bu Pak, sampai gini hari nggak pernah nggak makan 7 hari 7 malam. Kita nggak pernah dalam keadaan makan kurma yang keras, nggak pernah. Mbak, Bu, Nabi kalau mau makan kurmanya itu keras, yang lembek dikasih ke tetangganya, yang keras dicelupin ke air, besok baru bisa dimakan itu kurma. Kita tiap hari masih makan enak, corona datang, nggak berarti rezeki kita kurang. Emang sadar kitanya kurang syukur. Sekarang saya mau tanya, corona datang ke negeri kita, ke Indonesia, banyak yang bangkrut, banyak yang gila, banyak yang bunuh diri.
Banyak. Kenapa? Karena nggak ada iman di dalam hatinya. Sekarang saya mau tanya, ibu bapak pusing corona, kenapa? Yang dipusingin apa? Sekarang saya mau tanya, ibu bapak makannya uang apa beras? Kalau bilang beras berarti lu anak ayam. Pinter berarti. Makan uang apa makan nasi? Terus buat apa uang? Buat jadi lauk. Buat beli beras. Sekarang saya mau tanya, corona kemarin datang, kita makan masih berhenti? Gak ada berhentinya. Ngapain yang lu pusingin? Sarapan masih, makan siang, sore masih nyemil, malam masih makan. Yang dipusingin apaan? Lu makan mulu. Benar gak? Allah masih sayang sama kita. Nabi SAW 7 hari enggak makan ibu bapak. Dia harus memberikan makan 80 orang pagi, siang, malam. Ridho, Nabi enggak makan. Sampai satu riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waradahu, tatkala salat di belakang Nabi, persis di belakang Nabi, terdengar suara gemertak dari jasad Nabi Muhammad SAW. Ditanya sama Sayyidina Umar selesai salat, wahai Rasulullah, apakah engkau sakit? Tidak wahai Umar, aku mendengar ada suara benturan antara tulang dengan tulang ya Rasulullah. Oh, ini yang kau dengar. Dikeluarin dari pinggangnya satu batu. Ahli Arab zaman dahulu tahu kalau ada batu keluar dari pinggang, itu berarti satu batu satu hari enggak makan. Keluar 2 batu, keluar sampai 7 batu. Sampai Sayyidina Umar meneteskan air mata. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mengatakan kepada kami bahwa engkau belum makan selama ini? Apa jawaban Nabi? Wahai Umar, jika aku ingin sesuatu, aku hanya cukup minta kepada Allah. Tapi aku takut di akhir zaman kelak ada umatku yang tidak makan selama 7 hari. Sedangkan aku makan nikmat, aku takut itu akan menjadi beban di dalam hidupku. Aku ingin merasakan susahnya di akhir zaman kelak umatku yang tidak makan selama 7 hari. Sampai gini hari kita nggak pernah nggak makan 7 hari. Kenapa? Karena sudah ditalangin oleh Nabi Muhammad SAW. Malu kita pak, malu bu. Setiap hari kita cuma ngeluh. Rezeki yang dikasih kita serba kurang. Syukur kita nggak pernah. Tahadusan binikmah. Tidak akan ada rezeki yang dapat membawa kita bahagia, melainkan rezeki tersebut itu mendapatkan keridhaan dari Allah. Gak akan nikmat. Ibu bapak banyak duit, kaya raya, gak bakal nikmat ibu. Kita alhamdulillah pak, tidur, ya Allah pak, nyender gini dikit, pules kita pak. Betul pak. Di karpet tipis banget, jangankan tak karpet, terpal juga jadi. Betul. Tidurnya nikmat. Nikmat. Lihat no orang yang kaya. Orang kaya kalau mau tidur nyari kasurnya 180 juta. Mau beli lu. Saya waktu mau nikah, saya mau beli isi kamar, saya datang ke satu toko. Saya tanya, satu set ini berapa? 280 juta. Hah? Daripada gue gak jadi nikah, mendingan gue gak beli. Gara-gara isi kamar gak jadi nikah kan repot. Oh mahal ya, apa yang bikin mahal? Ini Jepara, ini begini, ini begini. Oh ya udah saya beli kasurnya aja sama nipannya semua 180. Saya tanya lagi, ini kenapa mahal? Ini pak, kalau tidur bapak tulang-tulang bapak tuh bangun tidak akan sakit begini. Saya bilang ini 180 juta. Kalau mimpi Nabi setiap malam gue mau. 180 juta mimpi Nabi tiap malam. Kita satu kampung mau kita kolekan. Kenapa? Gantian tidurnya, yang penting mimpi Nabi. Betul nggak? Kita mah alhamdulillah. Pak, syukur itu nomor 1 di dalam kehidupan. Subhanallah pak, saya punya teman pak, bu, teman saya kaya raya. Kasurnya sama yang saya mau beli waktu itu. Saya pegang, enak kasurnya ya, empuk. Enak Bib, ini kalau Habib tidur nih, pasti Habib bangunnya nggak bakal sakit badannya. Oh gitu. Saya nggak kebayang orang Sedong tidur di kasur 180 juta seminggu nggak bangun. Betul nggak? Enak. Kita mah alhamdulillah, pintu nggak kekunci, aman.
Lihat orang kaya, CCTV depan, belakang, dalam, wah semua CCTV. Betul? Tidurnya pikiran nggak? Kalau kita kan nggak ada otak. Kita nih nggak bawa pikiran kalau tidur. Mau tidur, tidur aja sudah. Mau utang banyak lagi. Pulas-pulas aja. Mereka yang kaya bisa beli tempat tidur. Tapi kita, mereka yang kaya tidak akan pernah bisa beli nikmatnya tidur. Betul? Siapa nikmat tidur? Siapa yang berikan? Allah. Makanya syukur aja. Rumah kita nggak pernah kerampokan, nggak repot pasang security. Kenapa? Rumah nggak kekunci. Siapa yang mau digarong? Begitu buka pintu ngelihat TV aja digebuk dulu baru nyala. Betul nggak? Syukur aja udah. Nikmatin hidup, nikmat apa yang telah diberikan oleh Allah. Allah sampai mengulang di dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad. Diulang puluhan ayat, puluhan kali ini diulang sama Allah. Kenapa? Biar kita sadar nikmat yang mana yang kalian dustakan wahai hambaku. Nafas kita tinggal nafas. Kemarin corona lagi di akhir-akhir, repot pada nyari oksigen, betul? Lagi sehat kayak gini nih, lagi sehat, oksigen nikmat nggak? Lagi sakit, oksigen enak apa enggak? Susah. Alhamdulillah kita dikasih sehat afiat. Mungkin yang hari ini, yang dulu kita pernah duduk bareng-bareng, nauzubillah, kemarin 1 minggu yang lalu, entah 1 bulan yang lalu, dia telah lebih dulu dipanggil oleh Allah. Kita masih dikasih panjang umur, dikasih kesempatan. Mereka yang meninggal dunia lebih dulu, mereka lebih senang di hadapan Allah. Kita bagaimana terakhir di dalam hidup kita? Kita taubatnya kita belum, syukurnya kita lupa. Setiap hari kita bikin dosa, betul? Betul? Saya mau tanya, yang nggak bikin dosa hari ini coba tunjuk tangan. Coba, ada yang nggak bikin dosa? Bib, saya di kamar aja, Bib. Nggak keluar-keluar, Bib. Pikiran lagi mikirin orang. Betul? Hati lagi ngedumel sama orang. Betul? Dosa yang kita jalanin, taubatnya udah belum? Gak usah dijawab, gak usah. Kita bikin dosa paling gampang. Ini juga kita malu sama Nabi. Nabi SAW, satu riwayat lagi Siti Aisyah radhiyallahu anha radhaha. Tatkala Siti Aisyah dalam keadaan tertidur berbaring dengan Nabi. Saat Siti Aisyah tertidur lebih dulu, sebentar Siti Aisyah bangun, ngelihat Nabi udah nggak ada. Nabi belum sempat tidur. Dicari Rasulullah, ternyata ada di dalam masjid. Ditanya, ya Rasulullah, berapa waktu yang kau berikan kepada Allah? Berikan sejenak untuk engkau istirahat. Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, Muhammad khawatir, Muhammad takut. Jika Muhammad tidur, bagaimana nasib umat Muhammad di yaumil qiyamah? Nabi pikirin umat di yaumil qiyamah. Jadi apa yang kau lakukan setiap malam ini ya Rasulullah? Aku harus menggelar sorbanku. Aku sujud kepada Allah, tidak kurang 1000 rakaat salat taubat kepada Allah. Ya Rasulullah, engkau maksum, engkau tidak ditempel dosa. Engkau jika berbuat dosa tidak akan dihitung dosa di dalamnya. Untuk apa salat taubatmu begitu banyak dalam bilangannya? Apa jawaban dari Rasulullah? Ya Aisyah, aku khawatir tatkala umatku di akhir zaman, mereka telah kembali kepada Allah, telah meninggal dunia, tapi mereka lupa bertaubat kepada Allah. Aku berharap salat taubatku ini dapat menambal taubat umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita yang bikin dosa, Nabi yang taubat. Kita yang bikin susah, Nabi yang meringankan. Ingat Pak, Bu, sakratul maut itu perih. Sakratul maut itu nggak enak. Belum sakratul mautnya aja kita sudah nggak bisa apa-apa. Begitu sakratul maut sudah dimulai, penarikan daripada ruh yang ditarik oleh malaikat pencabut nyawa, maka disitulah letak di mana amal baikah atau amal buruk yang sering kita lakukan di dunia ini. Baru sakratul maut, belum saat kematian itu datang, ibu bapak kita semua di liang lahat 2x1 sendirian. Makanya tadi saya mengatakan, ibu cinta gak sama bapak? Bapak mati, ibu mau gak nemenin di liang lahat? Cintanya mah bohong. Pak, bapak cinta sama ibu. Ibu mati mau bapak nemenin di liang lahat? Kawin lagi, Bib. Jadi cintanya antara manusia gak akan pernah ada
Semua ada batasannya. Tapi cintanya Nabi sama kita sampai yaumil qiyamah kita masih dipikirin sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Beruntung kita dikasih sehat, rezeki ada, merayakan acara maulid ini. Minta kepada Allah mudah-mudahan dijadikan keberkahan. Amin ya Rabbal. Diberkahkan umur kita, diberkahkan rezeki kita, diberkahkan kehidupan kita, sampai ajal menjemput kita. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Yuk sama-sama, Anda mau ngajak mengangkat tangan ke belah tangan, kita minta kepada Allah. Kita bermunajat kepada Allah dengan menyebut ya Allah. Kita lama nih lisan kita. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saat kita menyebut nama Allah, saat kita memanggil ya Allah, ya Allah, ya Allah, demi Allah, Allah ngejawab. Allah ngejawab. Yang kita panggil, Allah ngejawab. Apa jawaban Allah? Labbaik ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Ingat, saat kita menyebut nama Allah, Allah sedang menjawab doa kita. Pasang hajat, pasang niat, minta dari hati yang paling dalam. Jika ada penyakit, insya Allah penyakitnya diangkat oleh Allah. Jika ada kesusahan di dalam hati, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di dalam hatinya, dilapangkan hatinya. Amin ya Rabbal. Walillahi asma'ul husna fatuhu biha faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Ya Allah 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 ya Allah. Wahai Allah, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Malu kami menyebut namamu ya Allah. Malu tangan ini menengadahkan tangan di hadapanmu ya Allah. Wahai Rabbi, betapa agungnya namamu ya Allah. Betapa mulianya namamu ya Allah. Dosa apa lisan ini sehingga lisan ini tidak lagi dapat menyebut namamu ya Allah. Sebesar apa dosa kami ini ya Allah, sampai kami banyak lalai kepadamu ya Allah, sampai kami banyak melupakanmu ya Allah. Dosa apa kami ini ya Allah? Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Rabbi. Wahai Allah, jangan kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum kau terima taubat kami terakhir di malam ini ya Allah. Jika kau matikan kami penuh dengan dosa, sungguh kami tidak akan sanggup menerima daripada siksaan daripada saat kami dicabut roh kami dalam keadaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada padang mahsyar. Dan kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada api neraka jahanam. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, sadar diri ini banyak melupakanmu. Sadar diri ini banyak lalai kepadamu. Dan sadar diri ini berbuat durhaka di atas bumimu ya Allah. Meski kami banyak melupakanmu, Kau tak pernah lupa memberikan kami rezeki ya Allah.
Meski kami banyak lalai kepadamu, Kau tak pernah lalai memberikan kesenangan dan kebahagiaan kepada kami, ya Allah. Meski kami banyak berbuat durhaka di atas bumimu, Kau tak pernah jauh dari kami, ya Allah. Bahkan kasih sayangmu jauh lebih besar daripada murkamu, ya Allah. Wahai Rabbi, lama mata ini tidak mengeluarkan air mata takut kepadamu. Jadikan air mata yang keluarnya di malam ini menjadi saksi di yaumil qiyamah, bukti taubat kami di hadapan-Mu, ya Allah. Wahai Rabbi, Kau telah berjanji doa anak kepada kedua orang tua tidak akan pernah Engkau halangi. Wahai Rabbi, di malam ini kami menengadahkan tangan di hadapan-Mu. Kami berdoa kepada Allah. Kami meminta kepadamu untuk kedua orang tua kami. Panjangkan umur kedua orang tua kami. Sehatkan badan kedua orang tua kami. Angkat penyakit kedua orang tua kami. Angkat derajat kedua orang tua kami, ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami, ya Rabbi. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, banyak perbuatan durhaka kami kepada kedua orang tua kami. Ampuni kami, ya Allah. Kepada ayahanda kami tidak pernah menghargai jerih payah ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk menafkahi kami. Tapi sungguh kami malu memiliki ayahanda seperti ayahanda kami. Ampuni kami, ya Allah. Banyak menuntut kami kepada ayahanda kami. Tidak jarang kami menghina ayahanda kami. Ampuni kami, ya Allah. Begitu pula kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan yang begitu besar saat di mana kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati, ibunda kami memperjuangkan dilahirnya kami di dunia ini. Seandainya ibunda kami harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, jangan Kau ambil nyawaku. Jangan Kau ambil nyawa anakku, biarkan Kau ambil nyawaku. Matikan aku, jangan Kau matikan anakku. Biarkan dia hidup di dunia ini dengan penuh kesenangan dan kebahagiaan. Wahai Allah, tidak jarang lisan ini mencaci, memaki ibunda kami. Seakan kami menganggap orang tua kami memerintah seakan-akan budak daripada rumah kami. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Senangkan kedua orang tua kami, ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami, ya Allah. Jadikan malam ini malam taubat terakhir di dalam hidup ini, ya Allah. Ya Allah, kami selalu meminta kepadamu agar kami dimasukkan ke dalam syurgamu. Sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam syurgamu, ya Allah. Tapi sungguh kami ingin masuk ke dalam syurgamu bersama manusia yang namanya berdampingan dengan namamu, ya Allah. Izinkan kami masuk ke dalam syurgamu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini Kau pisahkan kami, ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami kelak di dalam syurgamu, ya Rabb. Jangan Kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkan tangan yang dengan penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad.
Ya Allah, sampaikan salam kami, kerinduan kami kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, ya ilahi wa maliki, anta ta'lam kaifa hali. Wahai Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini maupun yang berada di dalam rumah, apabila kami saat ini kurang di dalam rezeki kami, bukakan kami pintu rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun yang berada di dalam rumah, apabila kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Nabi SAW di dalam hadisnya, barang siapa yang menutup doa dengan membaca Ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, insyaallah doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya فضلك إلهي الدرك قبل الفنا والحلا يا أم الدنيا ودين يا أرحم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب للأمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع لنا
lagi mau. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan Allah jauhkan penyakit hati dari diri kita. Allah keluarkan penyakit hati dari diri kita. Amin ya rabbal. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Hafal sholawat bil qulub, hafal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi. Baca semuanya sama-sama, yang keras semua baca sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada satu salawat lagi, kalau bisa dibaca setelah azan. Setelah setiap azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, setelah azan dibaca salawat ini. Kenapa? Insyaallah Allah jauhkan kampung kita daripada perbuatan zalim. Jika ada yang ingin orang berbuat zalim kepada kita yang ada di dalam kampung ini, Allah hancurkan mereka dengan kezalimannya. Allah binasakan mereka dan Allah cerai-beraikan mereka dengan kezalimannya. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqi min zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqi min zalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال. Angkat tangan semua sama-sama. Ya Rabbi fil المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. Sekali lagi, lebih keras lagi. كرامي Ya Rabbi fil المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا ألب ألوي الشفاعة يا ألب ألوي الشفاعة يا ألب ألوي الشفاعة. كل كربة تنجلي بكم بكل حل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك حل المدينة درك حل المدينة درك حل المدينة يا تريم علىها يا تريم علىها يا تريم علىها. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. دعوهم سبحانك اللهم تحيتم في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. long يا تارم يا تاريم يا تارم يا تاريم شاير الله سير الله شاير الله شاير الله يا تارم يا تاريم يا تارم يا تاريم شاير الله سير الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله ساير الله سيل الله والعدراس الحدد والعدراس